Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali mengkaji kitab Al-Mawaris, ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta waris, dan jika ada yang wafat, maka siapakah yang menjadi ahli warisnya si mayit dari keluarga besarnya si mayit gitu. Dan berapa jatah-jatahnya dan bagaimana cara penghitungannya. Nah, kita sudah sampai pada jatah waris ibu. Bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat slide-nya. Jatah waris ibu. Jatah waris ibu. Nah, bisa terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja. Adapun di yang sebelah kiri itu untuk catatan insyaallah taala. Dibuka halaman 18, subbab yang ketiga, jatah waris ibu. Kalau sebelumnya ada yang sudah kita ambil jatah waris suami, ya, kemudian istri sudah kita ambil, maka yang ketiga adalah ibu, jatah waris ibu. Ini ibu mayit. Saya ada yang wafat, ini mayit wafat, gitu ya. Meninggalkan ahli waris, mayit wafat, salah satu ahli warisnya adalah ibunya si mayit. Atau ada yang datang kepada teman-teman menanyakan, teman, punten, ini ada keluarga kami yang meninggal, ahli warisnya adalah ibu. Maka ibu berapa jatah warisannya? Kan gitu teman-teman. Ibunya si mayit. Maka lihat kitabnya halaman 18, terdapat 3 poin pembahasan. Gitu ya. Poin yang pertama, ibu mendapatkan 1/3 dengan 3 syarat, gitu ya, dengan tiga syarat. Maka lihat di layar sebelah kirinya ke sini teman-teman, kita lihat. Nah, ibu dapat 1/3, di kitab disebutkan syaratnya ada 3. Yang pertama, tidak ada keturunan far'un waris. Artinya tidak ada keturunan. Si mayit tidak memiliki keturunan, gitu ya. Mayit tidak memiliki keturunan. Siapa keturunan far'un waris itu siapa? Di video sebelumnya yang tentang nasab. Siapa saja yang termasuk golongan nasab, gitu ya. Nasab golongan furu' gitu. Furu' itu kan cabang ya. Mayit misalnya ibu mendapatkan 1/3 gitu. Syaratnya tidak ada keturunan. Si mayit tidak memiliki keturunan. Keturunan itu siapa? Ibn, anak laki-lakinya si mayit gitu ya. Kemudian binti, anak perempuannya si mayit gitu. Kemudian setelahnya ada ibn, cucu laki-lakinya si mayit dari anak laki-lakinya si mayit. Ini mah cucu si mayit. Ini kan anak si mayit ini gitu kan. Atau misalnya cucu perempuannya binti ibn gitu ya. Binti ibn, anak perempuan dari anak laki-lakinya si mayit, berarti cucu perempuan. Itu keturunan gitu ya. Jadi kalau si ibu dapat 1/3 kapan? Jika si mayit ini memiliki keturunan. Yang kedua, syarat yang kedua ibu dapat 1/3 adalah tidak ada jam'un gitu ya dari saudara, tidak ada jam'un dari ikhwah. Jam'un itu adalah jam'un ini jumlah 2 lebih ke atas. 2 lebih, 2, 3, 4, 5 ke atas gitu ya. Jam'un, jamak, bentuk jamak 2 ke atas gitu ya. Tidak adanya jam'un dari saudara. Tidak ada, si mayit itu tidak memiliki saudara yang jumlahnya 2 ke atas. Saudara ikhwah. Misalnya di sini baik kandung gitu ya. Baik kandung, saudara kandung, kakak laki-laki atau perempuan. Gitu teman-teman, kandung. Atau yang kedua, seayah, baik laki-laki atau perempuan gitu. Atau saudara seibu gitu ya. Terus ibu ini perempuan gitu teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan ikhwah di sini adalah saudara kandungnya, adiknya atau kakaknya, laki-laki atau perempuan, atau saudaranya seayah gitu ya, atau saudaranya seibu. Jadi saat ada orang itu yang datang teman-teman bertanya kepada teman-teman, ada yang wafat, ahli warisnya salah satunya ibunya. Ibunya dapat berapa ya teman-teman? Pertama, dia bisa dapat 1/3 kalau si mayit tidak memiliki keturunan, gitu, tidak ada far'un waris. Kemudian ibu juga dapat 1/3 kalau tidak ada jam'un dari saudaranya si mayit, kandung, seayah atau seibunya si mayit. Ada nggak gitu? Oh, nggak ada gitu. Dia cuma satu. Oh yaudah, berarti dia dapat 1/3 nih si ibu. Dan syarat yang ketiga, tidak termasuk salah satu umariyah. Salah satu umariyah itu nanti umariyah itu pembahasannya adalah ini 2 masalah yang Umar radhiyallahu taala anhu menyelesaikannya gitu. Umar berijtihad gitu. Bukan termasuk umariyah. Umariyah itu misalnya contoh istri, ibu dan
ayah. Itu contoh satunya. Contoh yang keduanya, suami, ibu, dan ayah. Nah, ini dua umariyah nih. Ini dua umariyah. Maka nanti si ibu di sini, gitu ya. Ada di sini, lihat di slide sebelah yang sebelah kiri dapat sepertiga baki gitu si ibu gitu. Nah, jadi syarat si ibu dapat sepertiga, ini 3 syarat ini. Tidak ada keturunan farun waris, tidak ada jam'un dari saudara ikhwah, dan tidak termasuk salah satu umariyah gitu. Maka untuk bisa memahaminya, coba lihat slide yang sebelahnya gitu ya. Ibu kapan dapat sepertiga? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Maka contohnya cara penyelesaiannya gimana? Nomor 1, lihat nomor 1 teman-teman. Lihat nomor 1. Maka kita jawab. Istri di sini dapat berapa bagian? Ingat pertemuan sebelumnya, istri itu kalau tidak 1/4, maka dia 1/8. Istri dapat 1/4. Kenapa? Karena di sini tidak ada far'un waris keturunan si mayit. Ahli warisnya si mayit cuman istrinya, ibunya, dan ayahnya saja gitu. Istrinya, ibunya, dan ayahnya saja. Sorry, ini kita ganti jangan ayah melainkan kakek. Misalnya di sini bukan ayah tapi kakek. Kakek gitu ya. Maka di sini si istri dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada far'un waris di sini gitu ya. Ahli warisnya cuma 3. Nah, maka ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3. Lihat syarat-syaratnya. Kenapa dapat 1/3 gitu ya? Pertama, jika tidak ada keturunan. Ini kan tidak ada keturunan nih, ya kan? Nomor 2, jika tidak ada jam'un dari ikhwah. Di sini juga tidak ada jam'un dari ikhwah nih. Di sini nggak ada jam'un dari ikhwah gitu. Dan bukan umariyah. Dia bukan umariyah gitu. Maka ibu dapat 1/3. Kakek dapat berapa? Dapat baki, dapat sisa. Nah, kemudian lihat ini berapa dia ra'su masalahnya. Kemarin kita sebutkan ra'su masalah itu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Maka untuk menentukan ra'su masalah, pilihlah dari angka-angka ini yang paling kecil dan bisa dibagikan ke semua bilangan penyebut yang ada. Di sini bilangan penyebut yang ada adalah pertama 4 gitu ya, dan 3 gitu. Maka pilih nih angka berapa yang bisa dibagi ke 4 dan bisa juga dibagi ke 3, yaitu 12. Nah, kita hitung dah, tinggal kita hitung. Istri berapa? 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Gitu ya. Berarti istri dapat 3 panah gitu. Kemudian ibu dapat berapa panah? 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4 gitu. Nah, sisanya berapa ini? 3 tambah 4, 7. Sisanya untuk ke-12 berapa? Selisihnya adalah 5. Kakek dapat panah 5. Nah, di sini kan ibu dapat 1/3. Tidak ada keturunan gitu. Tidak ada jam'un dari ikhwah dan bukan umariyah. Contoh soal nomor 2, lihat. Contoh soal nomor 2. Di sini ada yang wafat. Ahli warisnya cuma 3, yaitu suaminya, ibunya, dan akhi. Akhi saudara laki-lakinya, mau kandung kayak atau seayah atau seibu gitu, teman-teman. Nah, maka suami dapat berapa di sini? Kita ingat kemarin suami kalau tidak dapat 1/2, maka suami dapat 1/8 gitu ya. Nah, maka suami di sini dapat berapa? Dapat 1/2. Kenapa suami dapat 1/2? Karena tidak ada keturunan di sini, nggak ada keturunan si mayit, ya toh? Cuma ada suaminya si mayit, ibunya si mayit, dan saudara laki-lakinya akhi saudara laki-lakinya si mayit gitu. Makanya yang wafat si sang istri. Kemudian ibu dapat berapa? Lihat, ibu dapat berapa? Ada 1/3, 1/6, 1/3 plus baki, 1/3 baki. Ibu dapat 1/3 gitu. Kenapa dapat 1/3? Lihat, tidak ada keturunan, ya toh? Si mayit nggak ada keturunan si mayit di sini. Tidak ada jam'un dari ikhwah juga di sini. Ya, dia akhinya cuma 1, di sini cuma 1. Gitu ya, bukan 2 ke atas. Bukan toh? Dia cuma 1 doang. Maka di sini ibu dapat 1/3 dan akhi di sini dapat baki. Baki itu sisanya, gitu ya. Nah, maka ra'sul masalahnya berapa nih? Ra'sul masalahnya. Cari angka di sini yang bisa dibagi ke bilangan penyebut. Bilangan penyebut yang ada yang pertama 2 dan 3. Maka angka 6. Nah, kita tulis di sini 6, gitu ya. 6. Maka suami dapat berapa panah? 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3, gitu ya. Kemudian ibu dapat berapa panah? 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 3 tambah 2, 5. Maka baki sisa akhi dapat berapa? Rasul masalahnya 6, di sini baru ada 5. Maka rasul masalahnya adalah baki sisanya adalah 1. Maka dalam masalah ini rasul masalahnya 6, suami panahnya 3,
ibu nanti panahnya 2, dan akhi saudara laki-lakinya 1. Nanti kan di sini rumus di akhir kita akan menghitung warisan untuk mengetahui satu panahnya tuh berapa. Kalau satu panahnya 1 juta, maka suami dapat 3 panah, 3 juta. Ibu dapat 2 panah, maka 2 juta. Akhi dapat 1 panah, maka dapat 1 juta. Tapi mengerti ya teman-teman ya? Kita lihat lagi syarat yang kedua gitu. Nah, lihat yang sebelah kanan, syarat yang kanan. Poin yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 pada 2 keadaan, gitu ya. Pada 2 keadaan atau dengan 2 syarat gitu. Yang pertama, adanya keturunan gitu. Si mayit punya keturunan gitu ya. Ahli warisnya ada keturunannya si mayit. Dari ahli warisnya ternyata ada keturunan si mayit. Maka si ibu dapat 1/6. Yang kedua, adanya jam'un dari ikhwah, dari saudara. Jam'un tadi jumlahnya berapa? 2 ke atas gitu ya. Dari saudara itu siapa? Saudara kandung gitu ya. Atau seayah atau seibu gitu. Jika si mayit punya saudara kandung, kakaknya atau adiknya gitu ya, laki-laki atau perempuan, atau dia punya saudara seayah, laki-laki atau perempuan, atau dia punya saudara seibu gitu ya. Maka kita lihat di yang sebelah kiri, berarti dapat 1/6. Si ibu dapat 1/6. Ada 2 syarat. Maka kita lihat cara penyelesaiannya nomor 3. Lihat nomor 3. Istri dapat berapa di sini? Yang meninggal adalah suaminya gitu ya. Maka ahli warisnya cuma 3. Istrinya, istri si mayit, ibu si mayit, dan ibennya si mayit. Iben tuh anak lakinya si mayit itu. Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Istri dapat 1/8. Kita kecilkan dulu tulisannya, terlalu besar. Istri dapat 1/8 gitu ya. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada ini nih, si mayit punya keturunan nih di ahli warisnya, ada keturunan si mayit di ahli waris, si ibennya si mayit gitu ya. Karena ada keturunan. Jadi si istri dapat 1/8. Karena kan dia istri kalau nggak 1/4 maka dia 1/8. Toy Mumtaz. Ibu dapat berapa di sini? Ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Kenapa? Lihat di atas nih. Ibu dapat 1/6 kalau ada keturunan dan kalau ada jam'un dari ikhwan. Ini ada keturunan nih. Maka si ibu dapat 1/6. Dan iben keturunan si mayit dapat berapa? Dapat baki, dapat sisa gitu. Karena termasuk golongan asobat yang 16 itu gitu. Maka rasul masalahnya berapa? Cari angka di atas itu yang bisa dibagi ke semua bilangan penyebut. Di sini ada yang pertama 8 dan di sini ada 6. Angka berapakah yang bisa dibagi ke 8 dan bisa dibagi ke 6? Yaitu angka 24. Gitu ya. Nah, kita hitung. Istri dapat berapa panah? 24 bagi 8, 3 kali 1, 3. Berapa? Ibu sekarang ibu. 24 bagi 6, 4. 4 bagi 4 kali 1, 1. Si ibu dapat 4 panah. Si iben sisanya berapa panah? Ini 3 tambah 4, 7. Selisihnya ke 24, berarti berapa sisanya? 17. Nah, gitu ya. Maka di sini permasalahan ini rasul masalahnya 24, istri si mayit dapat 3 panah, ibu si mayit dapat 4 panah, dan ibennya si mayit, anak laki-laki si mayit dapat 17 panah gitu ya. Nah, kemudian lihat penyelesaian berikutnya nomor 4 gitu. Nomor 4, suami. Suami dapat berapa suami? Ini ada yang meninggal. Ahli warisnya suaminya si mayit, ibunya si mayit, dan 2 saudara laki-lakinya si mayit, kandung misalnya, atau seayah atau seibu gitu kan. Maka lihat suami dapat berapa? Suami dapat 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sini tidak ada keturunan si mayit, tidak ada anak-anaknya si mayit gitu ya. Maka suami dapat 1/2 gitu. Kalau ada keturunan maka suami dapat 1/4 gitu ya. Nah, kemudian si ibu dapat berapa? Lihat, ibu dapat 1/6. Kenapa 1/6? Ini ada jam'un dari ikhwah nih. Ya, ada 2 saudara si mayit. Si mayit ada di ahli warisnya si mayit itu ada saudaranya, jumlahnya 2 ke atas. Maka si ibu dapat 1/6 nih, seperti yang di sini gitu ya. Bisa dilihat nih, 1/6. Adanya jam'un dari ikhwah. Nih, adanya jam'un dari ikhwah. Jumlahnya 2 ke atas gitu ya. Maka si ibu dapat 1/6. Dan 2 saudaranya dapat berapa? Dapat sisa, dapat baki gitu. Oke. Rasul masalahnya berapa? Cari angka yang bisa dibagikan ke 2 dan ke 6. Maka dia adalah 6. Yang paling kecil dari angka ini, yaitu 6. Yang paling kecil. Maka tinggal dihitung. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3 gitu ya. Kemudian
6 bagi 6, yang ibu sekarang 6 bagi 6, 1 kali 1 1 gitu. Maka sisanya berapa ini? 3 tambah 1 kan 4. Selisihnya ke 6 berapa sisa? Maka 2. Nah, kalau ini tidak perlu semuanya dikali 2 gitu ya. Tidak perlu dikali 2 karena 2 di sini bisa dibagi ke 2 akhi di sini. Jadi tidak perlu dikalikan 2 semuanya. Kemudian kita lihat lagi istri. Nah, kalau tadi kan istri tadi suami ibu 2 akhi. Kalau sekarang istri ibu 3 akhi. Istri dapat berapa di sini? Karena tidak ada keturunan maka dia dapat 1/4 gitu ya. Tidak ada keturunan si mayit. Si ibu dapat berapa? Nah, karena ada jam'un dari ikhwah nih 3. Si mayit ahli warisnya ada saudaranya si mayit jumlahnya 3, maka ada jam'un dari ikhwah. Maka ibu dapat berapa? 1/6. Dan 3 saudara laki-lakinya si mayit dapat baki. Mau sekandung kayak mau seayah atau si ibu gitu ya. Maka rasul masalahnya berapa? Ada 4, ada 6. Dia adalah 12 yang paling kecil. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Maka istri dapat 3 panah. Kemudian ibu 12 bagi 6, 2 kali 1, 2 gitu ya. Nah, maka ini 3 tambah 2, 5. Selisihnya berapa ke 12? Selisihnya adalah 7 gitu. Nah, pertanyaannya 7 ini bisa nggak dibagi ke 3 saudaranya? Nggak bisa gitu ya. Tidak bisa dibagi. Sehingga kalau seperti itu maka dikalikan semuanya, dikalikan 3. 12 kali 3 sama dengan 36. Kemudian istri 3 kali 3 sama dengan 9. Dan ibu 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Dan yang saudara 7 kali 3 sama dengan 21 gitu ya. Maka 21 ini dibagi 3 untuk 3 orang. Berapa hasilnya tuh? 7. Masing-masing 7 panah gitu ya. Maka di sini rasul masalahnya 36, istri dapat 9 panah, ibu dapat 6 panah dan 3 saudaranya si mayit dapat 21 panah, masing-masing 7 panah gitu teman-teman. Taib Mumtaz. Terakhir sebelum akhirnya kita membahas Umariyatain, misalkan di sini ada ibu, kemudian ada 3 istri dan kakek mayit gitu ya. Maka ini gimana? Si mayit meninggalkan ahli warisnya ibunya si mayit, kemudian si mayit punya 3 istri dan si mayit punya kakek. Maka ibu dapat berapa di sini teman-teman? Ibu dapat 1/3 karena tidak ada far'un waris, tidak ada jam'un minal ikhwah gitu. Kemudian istri dapat berapa di sini? Istri dapat 1/4 gitu ya, karena tidak ada keturunan si mayit di sini. Kakek dapat berapa? Kakek dapat sisa gitu ya, karena dia termasuk golongan asobat. Maka rasul masalahnya berapa? 12. Maka kita hitung, ibu dapat berapa panah? 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4 gitu ya. 4 kali 1, 4. Kemudian 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 1, 3 panah. Kakek berapa sisanya? Sisanya ada 5 panah. Nah, pertanyaannya ini kan ada 3 istri nih. Panah 3 istri ini bisa nggak dibagi ke 3? Jawabannya bisa. Kalau sudah bisa, maka tidak perlu dikalikan 3 semuanya. Tidak perlu. Karena sudah pas. 3 panah untuk 3 istri. Maka masing-masing istri mendapatkan satu panah. Nah, gitu teman-teman. Jadi inilah jatah warisan ibu. Baru sampai poin kedua. Ada poin ketiga, yaitu Umariyataini. Poin ketiga, kalau ibu dapat 1/3 dari sisa. 1/3 baki. Jika ia termasuk salah satu Umariyah. Atau langsung saja ya. Salah satu Umariyah. Nih, lihat di sini. Nah, ibu dapat 1/3 baki ya. Ibu dapat 1/3 baki. Nih, syaratnya cuma satu. Jika dia termasuk permasalahan Umariyah. Permasalahan Umariyah adalah 2 permasalahan yang diselesaikan dengan ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu gitu. Saya contoh 2 Umariyah itu tadi kita sudah sebutkan. Si mayit meninggal, ahli warisnya adalah istrinya si mayit, ibunya si mayit atau ayahnya si mayit. Ini potret Umariyah. Gitu ya. Yang kedua, ahli warisnya ada suaminya si mayit, ibunya si mayit, ayahnya si mayit. Nah, kalau di sini kan istri, kalau di sini suami. Nah, kalau bentuknya ada kayak gini semua, istri, ibu, ayah atau suami, ibu, ayah, maka dia termasuk permasalahan Umariyah, di mana si ibu di sini dapatnya berapa? 1/3 baki. Ini pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan jumhurnya para sahabat. Maka kita hitung sekarang. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena tidak ada keturunan mayit, tidak ada far'un waris si mayit gitu. Nah, ibu dan ayah mereka dapat baki secara bersama. Ibu dan ayah mereka dapat baki secara bersama, sisa. Tapi ada si ibu mah
dapat sepertiganya. Si ibu mah dapat sepertiga baki gitu ya. Nah, maka kita hitung di sini. Rasul masalahnya berapa? Di sini kan karena cuma ada 4 doang. 4. Kalau sepertiga kan bukan. Hukum masalahnya si ibu dan ayah dapat baki. Tapi nanti si ibu mah dapat sepertiganya dari baki. Karena Rasul masalahnya cuma 1 yaitu 4, maka di sini pun Rasul masalahnya 4, ya. Istri dapat berapa? 4 bagi 4? 1. 1 kali 1 1. Bakinya berapa? 3. Sisanya adalah 3. Nah, lihat ibu dapat sepertiga dari 3. Berapa? Sepertiga dari 3. Dikali. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1 1. Nah, maka si ibu dapat 1 panah. Sisanya berapa? Dari 3. Sisanya 2. Gitu ya, maka dikasihkan ke ayah, gitu ya. Jadi di sini Rasul masalahnya 4, istri dapat 1 panah, si ibu dapat 1 panah, si ayah dapat 2 panah. Gitu teman-teman. Baik. Umariyah yang kedua, ada suami, ada ibu, ada ayah. Suami dapat berapa di sini? Suami dapat 1/2. Kenapa? Karena tidak ada keturunan di sini ya, tidak ada keturunan si mayit. Ibu dan ayah dapat baki, gitu. Ibu dan ayah dapat baki. Tapi seperti biasa, karena ini Umariyah, maka si ibu teh dapat sepertiga baki, gitu ya. Ibu ayah kan dapat baki, si ibunya mah sepertiga bakinya, sepertiga sisanya si ayah nanti. Nah, Rasul masalahnya berapa? Karena di sini cuma ada 1, Rasul masalahnya 2. Maka di sini karena bilangan penyebutnya cuma 1 yaitu 2, maka Rasul masalahnya 2. Suami dapat berapa panah? 2 kali 2 1, gitu ya. 1 kali 1 1. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1, gitu ya. Nah, 1 ini teh berdua nih, si ibu sama si ayah. Si ibu dapat sepertiganya sisa, si ayah sisanya. Nah, karena 1 ini teman-teman nggak bisa dibagi ke si ibu dan si ayah, gitu ya. Maka gimana caranya? Dikali 3. Dia dikali 3, gitu ya. Dikali 3. Karena hukum asalnya ayah itu kan laki-laki 2 banding 1 perempuan. Jatah si ayah teh laki-laki 2, kalau perempuan si ibu mah 1. Maka totalnya 3. Totalnya 3. Maka harus dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6, gitu ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Ini yang sisa baki 1 kali 3 sama dengan 3, gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti tadi, gitu ya. Ini kan karena udah 3 nih. Kali sepertiganya 3 tuh berapa? 1 kali 3 ibu nih. 1 kali 3 3, kan gitu ya. 3 bagi 3 1, maka si ibu dapat 1. Sisanya 2. Sisanya dari. Maka di sini Rasul masalahnya 6, suami dapat 3 panah, ibu dapat 1 panah, dan ayah dapat 2 panah. Nah, jadi itulah tentang Umariyatain, dan itulah jatah warisan ibu. Nanti bisa diulang lagi teman-teman, bisa diulang lagi pelajarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bagi yang ikut daurahnya bisa di chat di grupnya masing-masing. Kita cukupkan majlis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.